Selamat pagi Pak Ivan, sekarang kelompok kami akan menganalisis perusahaan PT Visionet Internasional atau yang kita kenal juga sebagai perusahaan OVO. Kami dari kelas A beranggotakan Nadifa Hasna, Kristalin Keili, dan juga Jovita Ivana. Sekarang saya akan menjelaskan company profile dari perusahaan OVO. Nah, perusahaan OVO atau PT Visionet Internasional yakni platform digital pembayaran dan layanan keuangan terdepan di Indonesia yang berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Perusahaan OVO ini merangkul lebih dari 1 juta merchant dengan QRIS di 426 kota dan kabupaten melalui produk dan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau. Nah, PT ini digunakan untuk mengakses pembayaran, transfer, top up, dan tarik dana, serta layanan asuransi, investasi, dan pinjaman di seluruh Nusantara. Di sini saya akan membahas tentang pesong analisis. Pesong analisis itu terdiri dari politik, environment, sosial, teknologi, ekonomi, dan legal faktor. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang politik faktor. Di dalam dunia bisnis, faktor politik sangat diperhatikan karena berubahnya suatu tindakan maupun kebijakan suatu negara akan memberikan efek di sektor keuangan dan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang kedua ada environment factor, yaitu sistem pembayaran non-tunai ini sekarang menjadi gaya hidup masyarakat dari semua golongan. Dapat menggunakan transaksi elektronik ini sehingga pembayaran dapat lebih cepat karena tidak memerlukan perhitungan uang secara manual. Selanjutnya ada yang namanya social factor. Faktor yang menyebabkan keputusan penggunaan, yaitu yang pertama, faktor budaya-budaya yang terdiri dari subbudaya dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial yang terdiri dari kelompok, keluarga, peran, dan status. Ketiga, faktor pribadi yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup pribadi, dan konsep diri. Nah, keempat, faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. Kemudian, ada yang namanya teknologi faktor. Perkembangan digital yang semakin merambah ke dunia keuangan memunculkan berbagai inovasi layanan pembayaran baru. Salah satunya dengan OVO ini. Munculnya teknologi pembayaran digital belum tentu sesuai dengan kebiasaan pengguna dalam menggunakan pembayaran digital. Apalagi mereka ini menggunakan perangkat mobile. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kesesuaian teknologi pembayaran digital. Selanjutnya, ada yang namanya ekonomi faktor. PT Visionet Internasional atau yang biasa kita kenal dengan OVO terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor usaha mikro, kecil maupun menengah. Hal itu dilakukan OVO dengan mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Yang terakhir nih, ada yang namanya legal factor. Melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP 102 garis miring KD titik 05 garis miring 2019 tanggal 16 Oktober 2019, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha kepada pembiayaan PT Visionet Internasional. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut. Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, maka PT ini diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang manajemen insani. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran PT Visionet Internasional. Menurut Kotler, marketing mix merupakan perangkat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dengan produk, price, promote, place, atau yang lebih dikenal dengan PAP, di mana hal ini yang dapat mengendalikan keuntungan perusahaan. Marketing mix adalah senjata perusahaan untuk memasarkan agar dapat memenuhi proses pengambilan keputusan kemudian, dan produk merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan.
OVO membukukan lonjakan monthly activity user mencapai 400% pada tahun 2018. Seiring dengan perkembangan zaman, hasil data analisis pengguna aktif OVO membuktikan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang membuktikan bahwa masyarakat zaman sekarang lebih mengutamakan kecepatan dan sesuatu yang lebih praktis, termasuk dalam hal bertransaksi. 3 transaksi paling besar dan menjadi fokus OVO sekarang adalah di bidang transportasi, e-commerce, dan retail, termasuk food and beverage. Untuk menggenjot transaksi, OVO menggandeng nama-nama besar misalnya untuk e-commerce. OVO berkongsi dengan Tokopedia, menjadi dompet digital yang berstatus startup unicorn itu. Dalam sektor transportasi, OVO bekerja sama dengan Grab yang sudah menjadi status dekakorn di kawasan Asia Tenggara. OVO yang sudah mulai bekerja sama dengan Grab menjadi platform tempat pembayaran bagi pengguna jasa layanan transportasi Grab. Dan juga beberapa rumah makan yang memberikan promo cashback dari 10% sampai 30% poin dengan pembayaran via OVO. Di mana poin tersebut berupa OVO Point, berbeda dengan OVO Cash dan dapat dibelanjakan di gerai juga dengan pembayaran metode OVO. Dengan brand image yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, OVO sudah banyak bermitra bekerja sama dengan banyak perusahaan, brand, serta restoran, dan melakukan penerapan sales promotion begitu menarik dan menguntungkan bagi penggunanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manajemen operasional dari perusahaan OVO. Perusahaan OVO merupakan sebuah perusahaan pembayaran dari Amerika Serikat dan merupakan layanan pembayaran online atau elektronik terbesar pada tahun 2020 di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh OVO yang memiliki tim yang sangat kuat untuk memperluas perusahaan. Tim OVO yang berperan dalam memajukan perusahaan, salah satunya ada Adrian Suherman yang menjabat sebagai Presiden Direktur dan juga Jason Thompson yang menjabat sebagai CEO perusahaan OVO. Sekarang saya akan menjelaskan keputusan-keputusan operasional yang diambil oleh perusahaan OVO sendiri. Yang pertama ada kualitas perusahaan. Nah, kualitas perusahaan OVO ini merupakan pelayanan pembayaran elektronik secara cashless yang memudahkan para penggunanya agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada desain barang dan jasa, yaitu perusahaan OVO menerapkan desain jasa pembayaran dalam beberapa fitur untuk para pengguna, seperti untuk transaksi pembayaran parkir, ojek online, pasca bayar, transaksi online maupun offline, pembayaran BPJS, TV kabel, pembayaran pulsa, dan token PLN. Yang ketiga ada desain proses. Desain proses dari perusahaan ini terdiri dari 2 keanggotaan, yaitu OVO Club dan OVO Premier. Nah, mereka itu masing-masing memiliki pelayanannya tersendiri. Seperti OVO Club, OVO Club itu menyediakan sebanyak 10.000 OVO Points dan penyimpanan cash hingga Rp1.000.000. Sedangkan OVO Premier menyediakan space penyimpanan cash sebanyak Rp10.000.000. Nah, yang keempat ada lokasi. Lokasi yang digunakan oleh perusahaan OVO, pemilihan lokasi yang memiliki banyak merchant, seperti restoran, pusat pembelanjaan, dan pedagang kaki lima. Yang kelima ada desain tata letak. Desain tata letak perusahaan ini sendiri terdapat di luar Pulau Jawa sebab pertumbuhan ekonomi di luar Jawa juga semakin meningkat. Jadi perkembangan perusahaan ini itu nggak cuma di dalam Pulau Jawa aja, karena di Pulau Jawa sendiri juga di luarnya udah banyak pembayaran yang menggunakan digital kan. Maka dari itu perusahaan ini mengembangkan perusahaannya di luar Jawa juga. Kemudian ada sumber daya manusia dan pengaturan kerja. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan pedagang kaki lima, karena kebanyakan sektor perekonomian Indonesia itu di UMKM, jadi perusahaan ini bekerja sama juga dengan pedagang kaki lima. Kemudian ada pengelolaan rantai supply. Pengelolaan rantai supply berpengaruh pada pihak partner perusahaan dengan bergabung dan bekerja sama dengan aplikasi lainnya, seperti Tokopedia dan Grab. Nah, dia itu sebagai alat transaksi di aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada modal persediaan.
Nah, perusahaan ini itu memiliki modal sebanyak 120 juta US dollar yang diberikan oleh Tokyo Century Corporation. Nah, modal ini itu digunakan untuk promosi keluar-luar. Nah, kemudian yang kesembilan ada penjadwalan. Nah, penjadwalan perusahaan ini punya taktik sendiri, seperti memberikan promo kepada para pengguna di hari-hari tertentu. Seperti yang kita tahu kayak 10-10 atau 11-11. Nah, promo-promo di tanggal seperti itulah dia memberikan strateginya sebagai promosi. Nah, yang terakhir ada perawatan. Perawatannya itu dengan cara memperlengkap fitur yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita memiliki kebutuhan para pengguna yang terus bertambah. Nah, maka dari itu perusahaan ini tuh selalu update dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan memperlengkap fitur yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen Insani. Nah, PT Visionet International yang terkenal dengan produk dompet digital atau yang kita kenal dengan OVO, masih melihat salah satu tantangan mereka adalah di sumber daya manusia nih teman-teman. Dikatakan Presiden Direktur OVO yang bernama Adrian Suherman saat wawancaranya dengan Antara, dari segi keterampilan, bakat-bakat yang ada di Indonesia di bidang teknologi itu sudah baik, tapi dalam beberapa kasus, mereka tuh belum terlatih untuk menangani hal teknis dalam skala besar. Nah, dia tuh bilang kayak gini, di Indonesia skillnya tuh udah oke, tapi mungkin belum pernah menangani yang sebesar ini. Nah, jadi kendala talenta dalam bidang teknologi berdasarkan pengalaman tersebut, menurut direkturnya, itu salah satunya dipicu teknologi di bidang pembayaran, seperti yang mereka kembangkan tergolong hal yang baru di Indonesia, sehingga tidak banyak yang benar-benar memahami. Kemudian, OVO itu menyatakan bahwa mereka banyak mempekerjakan tenaga asing untuk mengembangkan pembayaran mobile mereka. Namun, dalam beberapa bidang, mereka merekrut tenaga dari luar karena memiliki pengalaman dalam bidang sistem pembayaran elektronik. Adrian tidak mengatakan berapa besar proporsi talenta lokal dalam bidang teknologi yang ada di kantor mereka. Namun, di kantor mereka saat ini menyatakan ada sekitar 500 orang yang dipekerjakan oleh perusahaan OVO. Lebih banyak yang berasal dari Indonesia. Nah, ada juga nih, Menteri Luhut juga mendorong OVO untuk turut membantu pemerintahan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, caranya dengan memberikan pendampingan atau pelatihan kepada mitra UMKM. Lanjut ke manajemen keuangan. Market target dari OVO itu masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi OVO ini kurang lebih pada tahun 2018 itu udah ada 400 juta pengguna aktif yang menggunakan OVO sebagai platform digital pembayaran transaksi di beberapa marketplace. Oke, PT Visionet International atau yang lebih dikenal sebagai OVO melepaskan 70% kepemilikan saham Lipo di salah satu unicorn asal Indonesia ini. Pihak OVO mengaku yang dilakukan Lipo bukanlah melepaskan sahamnya, tapi terdilusi. Di umur ketiga, OVO tidak lagi sekedar perusahaan e-money atau fintech yang melayani pembayaran secara digital, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah integrated financial technology company. OVO juga melayani peer-to-peer lending atau yang biasa disebut P2P lending, penyimpan dan peminjaman dana, fasilitas investasi reksadana dan surat berharga, negara pembelian asuransi, dan multi-finance. Seperti yang ada di gambar ini, di situ ada pembayaran PLN, pembayaran pulsa, paket data, asuransi, BPJS, TV kabel, pay later, dan lain-lain. Sebagai perusahaan keuangan yang berada dalam regulasi dan pengawasan Bank Indonesia, serta OJK, OVO memiliki peran dan nilai strategis untuk negara dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pekerja Indonesia untuk bersaing di era industri 4.0. OVO mendukung program Kartu Prakerja. Sejak awal, OVO terlibat penuh dalam membangun platform sistem pembayaran untuk mendukung sukses program Kartu Prakerja. Tercatat sebagai platform pembayaran dan layanan keuangan digital terdepan di Indonesia, saat ini OVO telah diterima di 600.000 merchants yang tersebar di lebih dari 300 kota di Indonesia. Wah, cukup banyak ya.
Lalu, OVO ingin menjangkau layanannya sebagai sebuah simple payment system dan smart financial service, di mana saat ini sudah ada 80 merchant yang sudah menjadi rekanan OVO, seperti Hypermart, First Media, Matahari, Big TV, dan bukan hanya itu, salah strategi OVO adalah dengan merangkul banyak mitra untuk pengembangan jaringan. Selain itu juga OVO yang kini dikenal sebagai penerbit uang elektronik meluncurkan layanan baru dari pembayaran melalui Quick Response atau QR Code hingga penyaluran kredit. Banyaknya mitra yang bekerja sama dengan pihak OVO memungkinkan OVO mulai memiliki brand image yang kuat sehingga tidak diragukan lagi. OVO sudah memiliki kepercayaan yang baik bagi mitra serta konsumennya. Hasil dari laporan Multipolar Group pada tahun 2020, PT Visionet International berhasil memperoleh laba bersih sebesar 160,65 miliar, meningkat 28,3% dari nilai tahun sebelumnya, sebesar 125,18 miliar. Melalui layanan teknologi informasi yang ditawarkan, PT Visionet International mampu memenuhi meningkatnya permintaan dan kebutuhan bisnis, baik untuk saat ini maupun untuk kebutuhan yang baru. PT Visionet International semakin mengukuhkan eksistensinya di sektor keuangan yang fokusnya pada transaksi digital agar meningkat, seiring dengan bertambahnya permintaan akan kapasitas penyimpanan dan meningkatnya keamanan dan dukungan solusi pembayaran digital. Di sini ada foto dari kinerja tahun 2020, grafik ikhtisar keuangan, dan di sini juga ada ikhtisar saham dari PT Visionet International dan ada pergerakan sahamnya. Sekian presentasi dari PT Visionet International. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.